Praise His name, oh hallelujah. Raise your hands to lift our Savior, Jesus Christ, our King of glory. This is our never-ending story. sehingga Engkaulah menjadi alasan kami untuk hidup hari ini, Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Engkau telah memberi kami kekuatan dan melayakkan kami ada di hadirat-Mu pada saat ini, berbakti, memuji dan menyembah-Mu. Kini saatnya kami mendengar firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara melalui kami, supaya kami boleh mengalami pembaharuan hidup. Tidak hanya slogan bahwa
Natal bersama Roh Kudus, Natal bersama Yesus, Natal bersama Allah, melainkan betul-betul kami mengalaminya. Terima kasih Bapa, berbicaralah, hamba-Mu hanyalah Allah, segala pujian hanya bagi Allah. Demi nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat duduk Bapak Ibu Saudara. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya rindu mendengarkan liturgi dari anak-anak sekolah minggu. Saya panggilkan anak-anak sekolah minggu yang sudah siap untuk membawakan liturgi. Ini semalam mereka tidak kebagian waktu, karena sudah 7:30, jadi langsung ditutup perayaannya. Nah, hari ini mereka punya waktu. Mari anak-anak sekalian silakan. Ayo gurunya cepat. Soalnya waktu saya juga cepat karena sebentar ada perjamuan kudus. Halo semuanya. Ini dari anak-anak. Zakaria 4 ayat 6b. Mainpun kekuatan, jangan mainpun tenaga, tapi pulau kami Saur Pangeran Maha Kawasa. Lukas 1 Jesus and swear the Holy Spirit will come on you. The power of instead of you. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu tanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Roma 5 ayat 5. Bahwa Tuhan yang membikin para malu, karena Tuhan berkasih sudah dicurahkan buat orang hati lewat Roh Kudus yang sudah Dia kasih buat orang. Matius 1 ayat 23. Panburung naso madburung lo mengandung jala mangaluaon sada anak jala buarna Immanuel lapatana de bata dorat dohot hita. Lukas 1 ayat 11. Dinaiki Israel juru wilujeng anggo koe yaitu Kristus Gusti anai putra Daud. Ini semua daerah ya, luar biasa mereka ya. Aduh, mereka sudah menghafal firman Tuhan. Mereka sudah melakukan perintah Tuhan. Maka waktunya Tuhan memberkati mereka. Setuju? Tuhan harus memberkati mereka. Amin. Maka Tuhan gak turun dari langit, Tuhan pakai setiap kita. Amin. Saya hanya memulai, Bapak Ibu nambahin. Nanti Bapak Ibu tambahin ya.
Ada yang mau hafalan lagi? Bukan main ini pelayan. Haleluya. Baik saudaraku, kasihnya mutar-mutar. Kita langsung buka firman Tuhan dalam Roma pasal 8 ayat 14 hingga yang ke-17. Roma pasal 8 ayat 14 hingga 17. Jangan lupa Bapak Ibu tambahin ya, saya cuma mengawali. Ya, Bapak Ibu tambahin supaya tahun 2026 berkata bertambah. Kalau kita nggak memberi, kita nggak diberi, ya. Oke, kita baca sama-sama hanya 4 ayat. 1, 2, 3. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Terakhir, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudaraku, diberkati kita semua. Saya percaya ini orang-orang hebat, orang-orang spesial di hari ini. Kenapa? Tak kenal lelah. Semalam sudah Natalan, sekarang juga ibadah. Luar biasa. Karena orang-orang luar biasa, maka saya juga hendak menyampaikan firman yang luar biasa kepada orang yang luar biasa. Jadi kurang lebih 1 jam, sabar ya? Yang sabar katakan amin. Nah, udah janji kita. Sudah dapat teman Natal kita apa kemarin? Sudah bersama Roh Kudus belum? Sudah bersama Roh Kudus belum? Sudah bersama Roh Kudus belum? Yakin? Apa tandanya? Kenapa hidup kita nggak berubah? Bukan karena Roh Kudus nggak bersama-sama dengan kita, bukan karena Allah nggak bersama-sama dengan kita, tetapi Dia kita cuekin, kita tidak pedulikan. Maka walaupun Dia ada bersama-sama kita, Dia ada di dalam hati kita, Dia tidak pernah berpengaruh atas kita. Yang berdosa tetap berdosa, yang pemarah tetap pemarah, yang pelit tetap pelit, ini kikir pangkat 2. Ya? Yang penakut tetap penakut. Ini disebabkan karena Roh Kudus hanya kita cuekin. Ayat 14 kita baca sama-sama, 1, 2 ya. Maka yang prinsip di sini adalah bukan hanya sekedar bersama, tetapi bagaimana Roh Kudus itu harus memimpin hidup kita. Coba bilang kiri kanan, bukan hanya bersama Roh Kudus, tapi harus dipimpin oleh Roh Kudus. Ingat ini, gereja kita pengajarannya sudah 4 bulan berturut-turut memahami tentang pribadi Allah dalam ketritunggalan yang nyata, yang benar, yang masuk akal. Ya. Lalu kita sudah mempelajari hari ini yang beserta kita itu bukan wujud Yesus, tetapi wujud Roh Kudus, dan Dia udah bersama-sama dengan kita.
Tetapi dia harus memimpin kita, barulah hidup kita berubah. Kenapa? Karena kita selama ini memimpin diri kita sendiri itu hancuran, rusak. Maunya bikin dosa, maunya bikin salah, maunya nyakitin orang, maunya paras, maunya marah, maunya buat curang, maunya serakah, maunya enak sendiri. Orang lain susah sabodotein, kata yang tadi bawa bahasa Sunda. Bodoh amat, yang penting gua senang. Tidak bisa demikian. Bersama Roh Kudus artinya harus hidup dipimpin Roh Allah, harus hidup dipimpin Roh Kudus. Sama-sama bilang harus dipimpin Roh Kudus. Pertanyaannya di sini adalah bagaimana hidup dipimpin Roh Kudus. Ini tolong perhatikan baik-baik. Saya sengaja buat berseri ini, sudah seri kelima. Ya, yang tidak ikut serinya buka setiap minggu pertama, pasti ada rumusnya. Ya, setiap minggu pertama dari Oktober, November, Desember sampai sekarang ya teman. Bagaimana hidup dipimpin Roh Kudus? Bagaimana ciri? Bagaimana cara? Bagaimana tanda hidup dipimpin Roh Kudus? Mari kita lihat apa kata firman Tuhan. Tolong tampilkan ayat yang kelima. Kita perhatikan ya. Sama-sama kita baca 1-2 ya. Sebab mereka 1-2 ya. Untuk tangan buat saudara. Kira-kira gini contohnya. Saya Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara, diri Bapak Ibu. Waktu saya bilang mari kita baca, saya teriak, saudara diem. Kita ada sama-sama. Begitu juga Roh Kudus. Ada dalam hidup kita, Roh Kudus bicara, kita cuekin. Makanya tadi waktu baca saya dengar Bapak Ibu diem, saya diam, Bapak Ibu baca. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, yang pertama ciri bagaimana hidup dipimpin Roh Kudus, kita lihat bahwa orang yang dipimpin Roh Kudus memikirkan hal-hal yang dari Roh. Sama-sama memikirkan hal-hal yang dari Roh. Ulangi, memikirkan hal-hal yang dari Roh. Apa itu hal-hal yang dari Roh? Kalau saudara lihat, saudara ketemu ayat yang ke-10 coba. Satu dua ya. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, nggak main-main ya. Visi gereja kita apa? Mewujudkan suasana kerajaan. Misi pertama apa? Hidup dalam. Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Lihat ya. Memikirkan hal-hal yang dari Roh. Yang pertama adalah bicara kebenaran. Ini orang yang hidup dipimpin Roh Allah. Dia membicarakan kebenaran. Apa itu kebenaran? Membicarakan, memikirkan tentang pribadi Yesus, memikirkan tentang firman Tuhan. 2 Timotius pasal 3:16 bahwa Alkitab ini adalah tulisan yang diilhami Allah, yang diilhamkan Allah, yang diilhami Roh Kudus. Artinya yang dinaungi Roh Kudus, para penulisnya dinaungi Roh Kudus. Artinya inilah yang lahir dari Roh. Maka ini yang kita mesti pikirin. Yang mengerti kata-kata ini. Amin harus dikata-katakan.
Katakan amin. Iya dong, masa amin harus dikatakan, saya diikutin juga. Saya nyinyir juga mesti diikutin. Fokus ya, karena pengajaran jangan ngantuk. Ya. Bahwa ayat 5 tadi katakan, kalau hidup kita dipimpin roh, kita memikirkan hal-hal yang dari roh. Yang pertama adalah firman Tuhan. Nah, firman Tuhan ini sudah kesekian kali saya bilang, kudu dibaca. Alkitab harus dibaca. Kalau perlu dihafal kayak mereka, maka mereka harus dikasih berkat oleh Tuhan. Amin. Amin. Jadi jangan lupa, jemaat demi kerajaan Allah wajib baca Alkitab. Itu tanda kita memikirkan hal-hal yang dari roh. Coba kita evaluasi sekarang, yang paling banyak kita pikirin apa? Duit, gak jujur, terima kasih. Apalagi? HP, apalagi? Perasaan orang, betul? Betul? Kelakuan orang, betul? Kejelekan orang, betul? Lebih banyak kita pikirin, maka rusaklah diri kita. Pikirkan yang dari roh, pikirkan firman Tuhan, maka hidup kita akan berhasil dan kita akan Yosua 1 ayat 8. Apa bunyinya? Janganlah engkau lupa memperkatakan isi kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan boro-boro siang malam, siang aja kagak baca, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya, supaya perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Mau sukses, baca Alkitab, baca firman Tuhan, berkatakan, renungkan. Mau dapat jodoh yang baik, ini. Mau dapat hari esok yang baik, ini lakuin. Yang paham katakan amin. Saya tidak bukan marah-marah ya. Saya tidak supaya Bapak Ibu Saudara, anak-anakku sekalian boleh mengerti, mendengar. Yang penting jelas dulu yang pertama. Pikirin. Yang kedua, apa yang hal-hal dari roh yang saya pikirin? Karunia roh. Apa itu karunia roh? Kuasa yang diberikan saat kita percaya. Lah, kenapa orang Kristen lain bisa usir setan, saya kok malah nggak bisa usir setan, malah diusir setan? Kok orang begini? Roh Kudus beri dong, Roh Kudus kasih dong. 1 Korintus 1 ayat 7 berkata, di dalam Kristus kamu tidak kekurangan satu karunia pun. Jadi pikirin, Roh Kudus apa dong? Bukankah waktu kita bertobat, Kisah Rasul pasal yang ketiga, pasal yang kedua ayat 38 berkata begini, bertobatlah hendaknya kamu masing-masing memberi diri dibaptis untuk mengampuni dosamu, supaya kamu menerima karunia Roh Kudus. Jadi saudaraku, kalau kita nggak terima karunia Roh Kudus, jangan-jangan kita belum bertobat, baptisannya ikut-ikutan. Karena 1 Korintus 1 ayat 7 bilang apa? Di dalam Kristus kamu tidak kekurangan satu karunia pun. Jadi evaluasi ya, Bapak Ibu Saudara, ini ciri-ciri ya. Yang ketiga, pikirin apa yang dilakukan Roh Kudus, memikirkan hal-hal yang dari roh. Galatia pasal 5 20 berkata bahwa buah roh ialah, artinya pikirkanlah buah-buah roh: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan seterusnya 9 buah roh. Yang mana udah ada sama saya ya?
pikirin jeleknya orang melulu sih. Orang jelek pikirin bagaimana gua balas yang baik sama dia ya. Ini kalau orang buat jelek aja, buat ini benar-benar nih orangnya. Ini kalau nggak digalakin, kalau nggak gua hajar dia nggak berubah nih. Ini ngubah orang, ngubah diri sendiri. Kita nggak bisa ngubah orang lain. Amin. Kita hanya bisa ngubah diri sendiri. Mikirin ngubah diri sendiri aja susah, soal mengubah orang. Jemaah, betul. Jangan jemaah. Ya, pikirin hal-hal yang dari roh. Ada amin? Amin, jalan-jalan di luar sana. Ya. Pikirkan, kok aku sudah sekian puluh tahun, kok nggak ada kesabarannya? Berarti imanmu nggak bertumbuh, saudaraku. Saudara mesti nangis, minta tolong Roh Kudus, tolong gua dong, Roh Kudus, tolong dong. Kok kelakuan gua nggak berubah-ubah ya? Kalau melihat perempuan cantik, kok mata gua jelalatan ya? Kok kalau ngelihat bini gua, ngelihat suami gua pergi sebentar, pikiran gua udah kemana-mana, udah netting aja. Sudah sekian tahun berumah tangga, sudah nenek-nenek, kakek-kakek masih cemburuan. Katanya cemburu tanda cinta. Bullshit, itu kagak berubah. Kagak hidup dipimpin Roh Kudus. Ada juga dipimpin Roh Kuda. Ada di sini yang masih dipimpin Roh Kuda. Orang yang suka cepat marah, orang yang suka marah-marah, ini juga pimpinan Roh Kuda. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Itu firman Tuhan, apa kata pendeta? Kalau firman Tuhan dari roh bukan? Kalau dari roh kudu ditaati tidak? Jadi kalau orang ngomel-ngomel kita balas ngomel? Kalau orang jelekin kita balas jelekin? Kalau orang jahatin kita balas jahatin? Ini memikirkan hal-hal yang dari roh. Ini tanda orang dipimpin Roh Kudus. Yang mengerti kata amin. Bukan hanya soal jahat, soal kita pelit gak berubah-berubah, juga ini bukan dipimpin Roh Kudus, dipimpin roh pelit. Ada di sini yang pelit, coba lihat kiri kanan mukanya, pelitnya. Ada muka pelit, kalau dia senyum juga kagak, udah pelit itu. Kalau kasih senyum aja pelit, apalagi kasih duit. Aduh, mudah-mudahan. Ya, senyum jangan pelit-pelit. Muka masuk, orang kagak kasih duit. Tapi kalau saudara senyum, hati orang senang, bisa ditraktir saudaraku. Amin. Saudara, kalau saudara senyum-senyum senang-senang, kan saya masih ada 2 amplop. Tapi kalau cemberut, ogah mah. Jangan. Saya masih ngomong banyak, tapi waktunya cepat sekali. Jadi orang yang hidup dipimpin Roh Kudus, dia memikirkan hal-hal yang dari Roh Kudus. Kalau Roh Kudus sudah ngomong, jangan marah, ampunin. Enggak, Tuhan dia udah terkenal, udah berkali-kali dari dulu. Roh Kudus bilang, jangan. Enggak. Roh Kudus bilang, jangan. Itu sampai pada batasan tertentu, saudaraku. Saya ngalamin, saking kesalnya saya nangis. Nangis nggak kangen pakai air mata. Rasanya kepingin saya telan, tapi Roh Kudus bilang jangan. Jangan dikira pendeta nggak bisa marah loh. Pendeta juga bisa marah, bisa menolong orang. Tapi pendeta nggak boleh marah karena Roh Kudus bilang jangan. Jangan kira pendeta nggak bisa berantem. Saudara lihat saya sudah tua apa masih muda? Hah? Masih muda toh? Masih bisa goyang-goyang. Nah, berarti masih muda toh? Berarti
nih. Tapi kata Roh Kudus tidak boleh, harus mengasihi. Mengasihi. Tuhan, gua kagak mau. Gara-gara lu Tuhan, gua harus mengasihi dia. Iya. Memang harus gitu. Itu namanya kita mau bertumbuh dalam iman. Kita mau hidup dipimpin Roh Kudus. Uang segitu-gitunya datang orang, Pak, aku lagi motorku pecah ban. Aduh, uangku tinggal segini. Aduh, gimana dong? Mau gua kasih nggak Tuhan ya? Tuhan bilang kasih. Tapi ini kantor kok dalam banget ya. Aduh, Tuhan, nggak bisa dicabut nih. Roh Kudus bilang kasih. Tuhan susah nih. Kasih lo. Tuhan mau kasih juga. Gara-gara lo Tuhan. Itu pasti kita diberkati. Nggak ada yang ambil. Lama-lama pasti berubah. Awalnya kita berat, satu, kedua masih berat, ketiga sudah kurang berat, yang keempat sudah nggak berat lagi. Amin. Tapi lakuin, mau menerima pimpinan Roh Kudus. Siap dipimpin Roh Kudus? Pikirannya kudu memikirkan yang benar. Pikirin yang benar ya. Pikirin yang benar ya. Amin. Iya. Orang yang di samping kiri saudara itu orang yang terbaik atau tidak? Hah? Orang yang terbaik tidak? Orang istimewa tidak? Oh, yang amin cuma Nixon doang loh. Masih dikombain pikiran saudara sudah kagak benar. Saya kasih tahu yang mereka itu orang hebat, mereka orang terbaik. Kenapa? Yesus mau mati buat saudara, artinya saudara adalah orang yang terbaik, orang yang istimewa, orang yang dicintai Tuhan. Yang mau hidup kurang mancung dikit ya nggak usah dipikir lah. Kulit rada gelap dikit nggak usah dipikir. Amin. Iya. Pikirkan hal-hal yang dari Roh. Yang kedua, ayat yang ke-15 tadi. Halo. Yang kedua, jangan lupa ya, baca firman Tuhan. Itu pertama tadi ya. Bagaimana tanda, bagaimana ciri, bagaimana cara, bagaimana bentuk Roh Kudus memimpin kita atau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ayat yang ke-15 berkata sama-sama 1, 2 ya. Sebab takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh. Oleh Roh itu kita berseru. Oleh Roh itu kita berseru. Oleh Roh itu kita berseru. Maka hal yang kedua adalah kita berseru ya apa ya Bapak, artinya kita berkomunikasi dengan Roh Kudus. Amin. Ya Aba ya Bapa. Kita sudah belajar tentang Tritunggal ya. Waktu kita berseru kepada Roh Kudus, Yesus dan Bapa mengerti. Yesus dan Bapa mendengar. Yesus dan Bapa menjawab. Waktu kita berseru Yesus, maka Roh Kudus dan Bapa mengerti. Roh Kudus dan Bapa menjawab. Roh Kudus dan Bapa mendengar. Waktu kita berseru Bapa surgawi, maka Yesus dan Roh Kudus mengerti. Yesus dan Roh Kudus mendengar. Yesus dan Roh Kudus menjawab. Jadi ketika kita berseru ya Aba ya Bapa, artinya bahwa kita tengah membangun komunikasi dengan Allah. Amin. Jadi hal yang kedua, kalau hal yang pertama tadi apa? Memikirkan hal-hal yang dari Roh. Hal yang kedua apa? Berkomunikasi dengan Roh. Amin. Amin. Sarana berkomunikasi dengan Roh yang
ayat 26. Tolong buka. Saya punya sebuah kenangan. Mudah-mudahan saudara menangkapnya. Jadi kalau saya teriak ulang-ulang bukan karena marah, tapi supaya saudara paham ya. Sama-sama satu dua ya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya. Doa aja nggak tahu. Sudah, tetapi jadi saudara dengerin. Kita seharusnya nggak boleh anggap hebat ya. Kita nggak ada bisa disombongin. Kita doa aja kagak tahu. Sebab kita tidak tahu katanya. Jadi bagaimana kita bisa tahu berdoa? Roh Kudus yang kita bilang bersama-sama dengan kita. Natal bersama Roh Kudus. Itu membantu kita waktu kita doa. Dia menaruh perkataan. Dia mengingatkan beban. Dia mengungkapkan itu di hadirat Allah. Dan Allah yang adalah roh. Tahu bahasa roh Allah yang ada dalam hati kita. Dan tahu bahasa roh kita sendiri. Sehingga dia mengerti apa yang kita doakan. Apa yang kita perlukan. Dan apa yang kita butuhkan. Amen. Karena itu ciri tanda orang yang dipimpin Roh Kudus, dia pasti sedang komunikasi dengan Tuhan dalam doa. Yuk kita lebih banyak waktu habis di doa atau lebih banyak waktu karaokean? Kalau karaokean bisa semalam suntuk, kalau doa suntuknya doang. Kenapa suntuknya doang? Baru 15 menit udah tiarap di mimbar sini. Udah tidur rupanya. Karena doanya mulai jam 10 malam sampai jam 3 pagi. Ya, orang yang hidup di pimpin Roh Kudus dia pasti berkomunikasi dengan Bapa dalam doa. Ada masih rajin berdoa di sini? Ada masih rajin berdoa di sini? Lebih rajin cari duit. Dua-duanya. Kalau cari Tuhan hujan lebat boleh apa kagak? Kalau cari duit disuruh bos kerja boleh apa kagak? Jadi lebih rajin cari duit atau cari Tuhan? Hidup dipimpin Roh Allah. Dia pasti mau membangun komunikasi membangun komunikasi dengan Tuhan. Dan yang kedua, dia mau menceritakan, dia mau menyaksikan, dia mau menyampaikan Yesus kepada semua orang. Kenapa? Karena tugas Roh Kudus dalam diri kita, 1 Korintus 12 ayat yang ketiga berkata, untuk menyaksikan nama Yesus kepada semua orang, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Banyak sekali orang bersaksi, tapi tidak semua menyaksikan Yesus. Ada juga menyaksikan karena dia bisa nyanyi. Ada juga menyaksikan karena dia punya pengalaman hebat. Dari mana kita lihat? Dari inti ceritanya, dari yang dipertontonkan. Apa sebetulnya? Apakah Yesus sebagai Tuhan? Atau suaranya yang indah dan menawan? Atau cerita yang wow dan hebat dahsyat tentang dirinya? Semua kesaksian kita harus bermuara kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya, jadi jemaat di kerajaan Allah harus tahu cara bersaksi. Harus tahu cara bersaksi yang benar. Bersaksi yang benar adalah inti kesaksian kita. Orang harus tahu bahwa Yesus benar-benar Tuhan, bahwa Yesus benar
Dan yang terakhir, kok nggak ada yang sebelumnya? Berarti masih mau banyak ya. Yang terakhir ayat yang ke-17. Bagaimana orang dipimpin Roh Kudus? Bagaimana orang dipimpin Roh Allah? Sama-sama 1, 2 ya. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah adik waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudaraku, hari ini saya mau mengambil posisi pengajaran PBI Kerajaan Allah. Ada pengajaran gereja yang ekstrim bahwa orang Kristen yang benar harus menderita. Salah teologi kemakmuran. Maka saya mau bilang, GBI Kerajaan Allah nggak ada di mana itu. Kenapa? Karena GBI Kerajaan Allah tidak menganut Yesus penderitaan only. Yesus hanya menderita, tidak. Yang kedua, paham pengajaran gereja hari ini berkata bahwa Yesus sudah tersalib, Yesus sudah menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Jadi nggak ada lagi orang yang percaya Yesus itu menderita, orang yang percaya Yesus pasti diberkati. Maka saya bilang, GBI Kerajaan Allah pun tidak dipahami. Jadi dengarkan ini baik-baik. GBI Kerajaan Allah memahami bahwa orang yang dipimpin Roh Kudus harus melalui proses ini. Ada di 2 paham ini. Sebelum Yesus melakukan mujizat, sebelum malaikat-malaikat melayani Dia, sebelum Dia dimuliakan, sebelum namanya dimasyhurkan menjadi berkuasa di surga, di bumi dan di bawah bumi, Dia harus pergi kepada gunung. Siapa yang bawa? Alkitab mencatat, maka Yesus dibawa oleh Roh Kudus kepada gunung. Ada apa di padang gurun? Ada penderitaan, ada kekurangan, ada kelaparan. Hei, di sana nggak ada yang memaret supaya kita bisa minta sponsor. Karena ada di padang gurun. Di sana hanya ada ular berbisa. Jadi orang Kristen harus selalu ini. Jemaat GBI Kerajaan harus selalu ini demi hidup dalam kebenaran. Saudaraku, untuk hidup dalam kebenaran kita mesti rela mungkin mengalami kekurangan secara jasmani, secara lahir, nggak apa-apa. Yang penting hidup benar. Kita mesti lihat ini berkat ini dapat dengan cara benar atau tidak benar. Kalau tidak benar, buang, sekalipun itu membuat kita senang. Kita harus masuk dalam penderitaan. Gak ada yang berani amin. Hadapi penderitaan. Kenapa? Orang yang dipimpin Roh Kudus, dia tidak akan takut dengan penderitaan. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dia bersama Roh Kudus, dan Alkitab berkata, bersama Allah kita akan menanggung segala perkara, bersama Allah kita akan melakukan perkara-perkara besar. Jadi menderita, haleluya. Sakit, haleluya. Kurang duit, haleluya. Susah makan, haleluya, amin. Wah, Pak malah bisa begini karena sekarang udah gendut. Enak aja. Ini ada saksi loh. Kalau saya bohongnya nggak mungkin ketawa. Saudaraku, saya waktu sebelum menikah gaji saya tahun 90-an sebelum krisis ya, itu 700 paling rendah. Itu sudah gede. Ya, motor Supra baru 4 juta. Saya 10 kali bayar selesai. Ya kan? Saya 700 bisa sampai 900 dalam 1 bulan. Jadi saya mengajar, kalau saya masuk maka dibayar. Kalau saya nggak masuk
nggak dibayar. Bukti saya masuk ada tanda tangan pimpinan. Kalau nggak ada tanda tangan, saya nggak dibayar. Walaupun saya masuk. Saya dekat dengan semua pimpinan. Jadi saya masuk nggak masuk, saya suruh teken, dia teken semua. Masuk nggak masuk, dia teken. Maka gaji saya paling rendah 700 sebulan. Mungkin saya susah, kagak. Maka saya berani kawin. Ayo bekerja. Istri saya, calon istri saya waktu itu, iya aja nikah. Waktu nikah, mau nikah kan dibaptis dulu ya. Karena saya dari aliran atau sinode berbeda yang belum dibaptis lagi, maka saya harus dibaptis. Istri saya karena dari keyakinan berbeda harus dibaptis. Jadi di konseling dulu. Waktu di konseling saya ngerti, oh berarti saya mau hidup benar harus bertobat. Berarti saya kagak benar nih dapat duitnya. Saya diam, saya nikah aja. Jadi agak ngibul dikit. Ya, istri saya nikah kan karena ada duitnya kan. Maksudnya cinta sih, cinta, tapi ada duitnya lumayan lah kan gitu ya. Nah, nggak akan kelaparan lah, mau dia. Lalu menikah kami. Tapi saya sudah mengandung pertobatan. Lalu setelah menikah, saya ambil keputusan. Saya nggak mau lagi. Maka pendapatan saya 1 bulan rata-rata itu tinggal 300.000. Kenapa? Karena kalau libur nggak dibayar. Kalau saya nggak masuk nggak dibayar. Yang parahnya lagi, bulan Desember itu kan libur panjang. Maka saya pernah cuma gaji bulan Desember 75.000. Nekatnya lagi ikut retreat. Retreat 1 orang bayar 25.000. 75.000 kurangi 50 karena 2 orang jual berapa? 25.000. Cukup mana sebulan? Kagak cukup bos, belum ongkos. Itu harga. Tapi Tuhan itu benar-benar susah. Dia selamatin waktu kami susah. Dia benar-benar selamatin. Di pertengahan tahu-tahu ada orang minta tolong kerjain sesuatu dan saya bisa dapat nyambung hidup. Ada orang minta tolong, saya dapat ucapan terima kasih, nyambung hidup. 1 bulan berlalu, 2 bulan berlalu. Karena ini berputar-putar di penderitaan. Saya pikir saya bodoh kali ngatur uang. Saya catat, saya tulis pengeluaran pokok. Makan, kalau nggak makan kan hidup susah kan? Makan, kontrakan, baru makan dan kontrakan gaji sebulan udah habis. No, saya mau pakai ongkos pakai apa? Akhirnya saya sakit kepala 2 minggu. Mikirin ini bagaimana jalan keluar. Sudah 2 minggu saya udah gak tahan. Saya ambil di kertas, saya sobek. Kalau mau hidup, hiduplah. Mau mati, matilah. Tuhan yang tahu kehidupanku. Dan puji Tuhan sampai hari ini Tuhan buat saya masih hidup. Jadi kalau Bapak Ibu yang cerita penderitaan ke saya udah ngomongin. Tuhan gak akan tinggalin kamu saudara sungguh-sungguh cari. Kita boleh hari ini kurang, kita boleh hari ini susah. Jangan besok, jangan lusa, jangan. Jangan disusah dengan ucapan syukur, jangan disusah dengan mengharapkan pertolongan Tuhan. Maka pengharapan tidak akan mengecewakan. Tuhan pasti menolong hidupmu. Kalau tidak demikian hari ini saya tidak akan pernah mau jadi pendeta. Dia jadi baik-baik. Saya tidak akan pernah mau jadi pendeta, apalagi gembala sidang. Itu sebabnya 2 hal saja. Bahwa orang yang dipimpin Roh Kudus, dia kuat dalam penderitaan dan dia kuat dalam kemuliaan. Lihat ya, supaya kita menerima penderitaan bersama-sama dengan Kristus dan kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Waktu orang menderita kadang bisa kuat.
Tetapi ketika dia dimuliakan, tapi orang yang dipimpin Roh Kudus, dia akan kuat dalam kemuliaan. Waktu dia sudah kaya, sudah bisa lakukan banyak hal, dia masih dengan Roh Kudus bicara. Ketika ada orang mulai bertindak tidak menyenangkan, hatinya bicara, gua libas juga nih, gua udah punya banyak duit, mau apa lu? Gua habisin, lu nggak tahu siapa gua. Maka gitu kan, Roh Kudus bilang jangan. Waktu kita masih mau pimpin Roh Kudus, ada kerendahan hati. Kita tidak menjadi sombong dan semena-mena. Maka tanda orang dipimpin Roh Kudus, dia kuat dalam penderitaan dan dia juga mampu menerima kemuliaan. Amin. Jadi hiduplah dipimpin Roh Kudus, maka inilah kebersamaan sejati dengan Roh Kudus. Kita tidak hanya bersama dalam Natal dengan Roh Kudus, tetapi dalam kehidupan keseharian kita bersama Roh Kudus, dan Roh Kudus membawa hidup kita tak kala kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Saudaraku, kesempatan berikut saya akan bicara bagaimana berkomunikasi dengan Roh Kudus. Jadi tolong ikuti seri ini supaya kita bisa semakin bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Amin. Saudaraku, inilah firman Tuhan hari ini. Kiranya kerinduan sangat dalam hati saya supaya setiap kita, walaupun bukan dari orang terkenal, walaupun bukan dari status istimewa, tetapi ketika kita mau dipimpin Roh Kudus, maka kita akan dipermuliakan oleh Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Baik Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa mengucap syukur buat firman Tuhan dan mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus yang akan kita ambil pada malam ini. Bapa Surgawi, hamba bersyukur buat firman. Biarlah setiap kami boleh menangkap Tuhan, biarlah setiap kami boleh mengerti kebenaran dan mampukan setiap kami untuk melakukannya ya Bapa. Roh Kudus yang bersama-sama dengan kami, tolonglah kami ya Tuhan. Mampukan kami untuk mendengar suara, supaya kami memiliki ketaatan untuk tunduk penuh dalam pimpinan. Pimpinlah kami ya Roh Kudus, tolonglah kami ya Tuhan. Bahkan kalau sebentar ini kami mau mengambil perjamuan yang merupakan bagian dari ritual persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Sebab tubuhnya adalah benar-benar makanan dan darahnya adalah benar-benar minuman. Tuhan, biarlah kuasa tubuh dan darah Kristus itu mengubah hidup kami, membangkitkan kekuatan roh kami, supaya kami tidak hidup untuk diri kami lagi, tetapi kami hidup untuk Kristus karena roh Allah yang berdiam dalam kami. Tolong kami, mampukan kami. Mari saudara semua kita bangkit berdiri, dan saya panggil ke depan Pak Freddy dan Saudara Nixon untuk kita mempersiapkan diri melayani jemaat Tuhan dalam perjamuan kudus malam ini. Tuhan, ini kami hamba-hamba-Mu, kekurangan. Hanya oleh darah anak domba Allah kami memberanikan diri melayani jemaat kepada setiap umat, mengambil bagian dalam persekutuan tubuh dan darah Kristus, supaya sesudah kami melayani, kami sendiri juga mendapat bagian di dalamnya. Demikian juga umat Tuhan, layakan setiap kami menyambut tubuh dan darah.
Di dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus sucikanlah kami. Mari setiap pribadi menaikkan syukur kepada Tuhan. Sebab inilah tubuhnya yang terpecah bagi kita. Sebab Dia tahu kelemahan tubuh kita, kelemahan daging kita, yang selalu memperbudak kita, memperhamba kita. Itu sebabnya Dia rela terpecahkan, supaya kita memperoleh tubuh yang baru, memperoleh tubuh yang kudus, tubuh yang kuat, tubuh yang menang atas dosa. Bapa di surga, inilah tubuh Yesus yang terpecah bagi kami, dan kami percaya bahwa tubuhnya adalah benar-benar makanan. Karena itu ketika kami memakannya, biarlah tubuh Kristus yang sempurna itu menyatu dengan tubuh kami, mengalami persekutuan dengan tubuh kami, sehingga kami boleh menang atas segala keinginan daging kami yang membawa kami kepada dosa. Dan tubuh Yesus yang sempurna itu, yang bebas dari segala sakit penyakit, itu boleh kami miliki. Bahkan kami boleh berkemenangan dalam segala sakit penyakit. Kami percaya Tuhan,
sebagaimana tertulis dalam firman-Mu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ini diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti itu di tangan kita? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari persiapkan anggur di tangan kanan saudara. Angkat melebihi kepala. Oh, haleluya. Haleluya. Kami mengangkat anggur ini di tangan kanan kami Tuhan, sebab kami percaya inilah darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib untuk menebus dosa kami. Sehingga hari ini ketika kami menyambut anggur ini, kami menyambut darah Yesus, darah yang menyucikan kami dari segala dosa, darah yang membatalkan segala kutuk, darah yang membatalkan segala kegagalan, kemiskinan, kemelaratan, dan darah yang menjaga kami di segala kemuliaan, yang membuat kami tetap kuat, rendah hati, sabar setia di segala kemuliaan. Darah Yesus yang menjadikan kami berhasil dan beruntung. Darah Yesus ini ketika kami sambut Tuhan, biarlah semua kehidupan Kristus menjadi nyata atas kami, dan kami menyambutnya Tuhan sebagaimana firman-Mu menyampaikannya bagi kami. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah anggur itu tangan kita? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini dan syukur saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat tubuh dan darah Yesus. Biarlah setiap kami mengalami persekutuan di dalamnya. Setiap kami menjadi baik Roh Kudus yang menyenangkan hati Roh Kudus, yang mau dipimpin oleh Roh Kudus, yang mampu menyatakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah, yang mampu menjadi saksi bagi Tuhan. Tuhan jadi bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada lagi
Di minggu pertama tahun yang baru, kami telah mendengarkan firman-Mu bahwa Roh Kudus-Mu ada di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Kami tidak perlu takut lagi. Kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Kami milik kepunyaan-Mu Tuhan. Kami hidup berkemenangan. Kami di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Kami akan terus berjalan, berlari, tidak menjadi lelah. Kami percaya Roh-Mu membuat kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang, orang-orang gagah perkasa di muka bumi ini. Jemaat GBI Kerajaan Allah di tempat ini akan bangkit menjadi terang Tuhan, menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu atas kami, berkati pelayanannya Tuhan, berkati apapun yang dia boleh kerjakan dimanapun Tuhan, kiranya urapan Tuhan tetap nyata atas hidupnya. Berkati Tuhan perjamuan kudus yang telah kami terima. Kami percaya tubuh dan darah-Mu yang ada di dalam tubuh dan darah kami membuat kami menjadi orang-orang yang telah disembuhkan, dipulihkan, dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami percaya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu.